Ya, masih berbincang bersama kami ada analis politik Effendi Ghazali, Ketua Supporter Persija Diki Sumarro, dan juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian. Tadi saya sebelum jeda sempat nanya nih ke Bang Effendi, sebelum nanti saya juga pastinya akan tanyakan langsung ke Jakmanianya, ke Mas Diki. Kalau Anda melihat Bang Effendi, supporter Persija, Jakmania itu selama kepemimpinan Anies Baswedan puas atau diterima nggak sih sebenarnya Anies Baswedan oleh supporter? Ya, pasti Diki ya, bahkan Ferry dan lain-lain itu yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi sebagai warga Jackmania, saya mau mengatakan tiga hal. Satu, betul tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, kita harus mengakui bahwa setiap calon gubernur bisa saja mulai belajar mencintai Persija. Jadi bisa saja, misalnya dia belum pernah atau tidak terlalu aktif menonton Persija, bisa saja menonton di televisi, tapi begitu jadi gubernur, ikut rajin ke stadion. Itu wajar-wajar saja. Bisa dilakukan juga oleh Kang Emil, Pramono, dan Darmakun misalnya. Ya. Dan yang kedua, memang pantas kita mencatat bahwa pada masa Abah Anies jadi gubernur DKI Jakarta, kita menang ya, treble winner itu. Jadi juara Liga di 2018 setelah 17 tahun tidak menjadi juara ya, mengalahkan Mitra Kukar 2-1, hanya selisih 1 poin ya, 62, sementara PSM 61 pada waktu itu. Juga sebelumnya Piala Presiden juara secara telak ya, 3-0 pada waktu itu menang. Lalu juara juga spot fix Super Cup di Kelantan ya. Jadi memang puncak prestasi yang terakhir itu ada bersama-sama dengan Abah Anies pada tahun 2018 bersama dengan Pak Gede Widiade pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa puas? Tentu ada hal-hal lain yang masih perlu dikejar. Seperti tadi saya ingin mengatakan bahwa sebagai home base ya, tuan rumah berbagai pertandingan masih sering itu misalnya katakanlah diselingi oleh konser-konser yang akibatnya menyebabkan kualitas rumput atau tidak bisa bermain di sana gitu. Itu suatu hal yang sangat penting bagi Persija. Kemudian ada juga masalah Asprof yang belum terselesaikan sampai saat ini. Mungkin itu karena di ujung ya pemerintahan dari Anies Baswedan pada waktu itu. Tapi ini juga misalnya berakibat pada DKI Jakarta tidak lolos ke PON misalnya. Tapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa sebagai bagian dari Jackmania, walaupun saya tidak terdaftar pada 147.000 itu ya yang terdaftar, tapi yang tidak terdaftar mungkin sekitar 3 jutaan, itu bisa di googling saja. Yang saya mau katakan saya cukup puas, tetapi bahwa ini belum dikembangkan sebagai sebuah dalam tanda petik industri sepak bola ya, dengan tadi slogan Jakarta Persijaku, Persija Jakartaku itu masih cukup banyak yang masih bisa kita kerjakan tadi. Oke, nah saya langsung tanya lagi nih ke Mas Diki sebagai koordinatornya Jakmania kalau gitu. Kalau kata Bang Effendi ini selama kepemimpinan Anies Baswedan, puncak prestasi Persija itu ada bersama Anies Baswedan. Itu sudah cukup memberikan chemistry yang cukup kuat antara Jakmania dengan Anies Baswedan? Iya jelas. Sekarang gini, peran sertanya Pak Anies saat itu terjadi tahun 2018 ketika Persija akan melawan Mitra Kukar di GBK. Pertandingan terakhir itu penentuan juara atau tidaknya. Saat itu GBK nggak bisa dipakai. Nah, tapi karena Pak Anies berkomunikasi segala macam, akhirnya bisa dipakai saat itu GBK-nya. Dan akhirnya jadi pertandingan, jadilah kita juara saat itu. Jadi artinya gampang, supporter bola tuh cuma mau timnya juara. Jadi bagaimana caranya mewujudkan kemauan supporter bola, ya bantu timnya untuk menjadi juara. Membantunya seperti apa ya, makanya tinggal ngobrol sama klub. Kalian kesusahan apa sih? Sini apa yang bisa kita bantu? Bla 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 segala macam. Itu sederhana sekali, itu aja kok sebetulnya. Oke. Tapi adakah beberapa hal yang belum terpenuhi oleh seorang Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur Jakarta kepada keberhasilan klub ataupun kepada komunitas klub Jakmania itu sendiri, Mas Diki? Sejauh ini sih dari yang dia janjikan saat Pilkada 2017 sih kan hanya stadion ya. Sejauh ini sih udah jadi gitu loh. Terlepas dari stadionnya seperti apa, mungkin memang belum sempurna sekali, tapi stadion itu ada, nyata dan terbangun itu sih. Oke. Tapi apa yang masih diperlukan oleh sekelompok supporter Jakmania jika nanti terpilih para gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur ini yang sedang berkontestasi di Pilkada Jakarta? Apa yang harus diperhatikan sekarang yang belum terpenuhi, Mas Diki?
Artinya gini, artinya hubungan antara Persija, Pemda, dan Jackmania itu harus diformalkan secara nyata konsepnya seperti apa. Jadi hubungan yang harmonis, simbiosis mutualisme seperti apa, Pemda butuh apa, Persija bisa apa, Jackmania bisa bantu apa. Misalkan Pemda punya program bersih-bersih jalanan atau bersih-bersih sungai segala macam, bekerja sama dengan Persija dan Jackmania. Dengan pemain, dengan fans kita datang, kerja sosial di situ segala macam, itu bisa kita lakukan. Begitupun sebaliknya, Persija butuh apa, Jackmania butuh apa, ya sudah, Pemda bisa bantu apa. Jadi hubungan inilah yang harus diformulasikan dengan baik. Nah, ini menjadi PR-nya dari calon gubernur selanjutnya. Karena yang kemarin, kalau yang Pak Anies itu kan bentuknya lebih ke hardware ya. Membangun hardware, membangun stadion, membangun ruang. Nah, kalau sekarang yang selanjutnya, sepertinya sudah masuk ke masanya membangun softwarenya. Bagaimana kerjasama yang tepat, bagaimana Pemda Jakarta itu menjadikan Persija sebagai duta dari kota Jakarta. Itu sih. Jadi seenggaknya tujuan saya cuma gini. Orang datang ke Jakarta, orang dari luar kota, dari luar negeri, dia tahu mau beli oleh-oleh apa dari Jakarta. Salah satunya adalah jersey Persija Jakarta. Itu sih sebetulnya. Oke, ini yang harus didengar juga oleh para calon gubernur dan wakil gubernur bahwa Persija itu dijadikan dutanya Jakarta melalui berbagai kanal-kanalnya begitu ya, baik merchandise dan segala macam yang disebutkan Mas Diki tadi. Mas Angga, kalau melihat potensi sekarang suara anak abah ini begitu besar gitu ya di Jakarta, meskipun tidak terkoordinir dengan bentuk relawan dan keanggotaan begitu. Sudah ada rencana bertemu dengan calon gubernur dan wakil gubernur, para calon wakil gubernur gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? Ya, kalau Pak Anies Baswedan sendiri sebenarnya terbuka dengan siapapun yang mau datang gitu ya. Tapi yang paling penting itu tadi, ketika datang itu yang diomongin apa? Itu dulu. Karena ya. Kalau misalnya cuma gimmick-gimmick politik ketemu aja, ya semua bisa bikin gimmick politik gitu. Tapi sebenarnya ketika datang itu komitmennya seperti apa sih buat warga? Ini Pak Anies punya visi misi yang sempat dibuat. Seberapa banyak mereka mau menyamakan visi misi yang sudah dikerjakan sama para paslon dengan visi misinya Pak Anies Baswedan. Toh Pak Anies Baswedan juga terbuka aja kalau misalnya itu mau diadopsi, bilangnya secara terbuka, oke ini kita adopsi semuanya gitu kira-kira. Atau misalnya mana yang mau diambil, mana yang nggak mau diambil, karena itu tadi Pak Anies Baswedan waktu Pilpres juga bilang yang paling penting kalau milih pasangan, milih kandidat itu yang paling banyak sama visinya, gitu. Banyak samanya. Nah ini cari aja banyak samanya. Kalau ternyata nggak ada yang sama visinya Pak Anies, dinilai gitu ya, sama para pendukung yang nggak sama, ya yang nggak mendukung pun kan itu hak konstitusional dari warga negara gitu. Tinggal kan negara mau membuat itu jadi sah apa enggak. Tapi kira-kira gitu sih gambarannya sekarang. Jauh ini dari 3 pasang calon, tapi sudah ada yang mulai inline belum sih sama ininya Pak Anies, visi misinya Mas Anies dulu? Iya, kita sih sudah mulai mengkaji gitu ya. Timnya Pak Anies Baswedan sudah mulai mengkaji, udah mulai kelihatan sambungannya di mana. Tapi baik lagi, kesamaan itu kan perlu diikat sama komitmen gitu. Komitmen mereka mau melaksanakannya seperti apa atau enggak gitu. Oke, Bang Effendi, pertanyaannya sama. Sejauh ini Anda melihat sebagai analis komunikasi politik juga, dari 3 pasang calon, sudah ada yang inline belum visi misinya dengan visi misi Anies Baswedan saat memimpin Jakarta? Ya, yang pertama sebetulnya agak nyeleneh sedikit, saya mau bilang ini mumpung di Kompas TV supaya ada sesuatu yang baru. Jangan lupa ulang tahun Persija itu 28 November ya, 28 November 1928. Jadi persis 1 hari sesudah kita nyoblos nanti itu. Jadi jadi itu nempel dengan 27 November. Jadi ketiga calon ini itu akan ikut merayakan atau mempersiapkan diri merayakan ulang tahun Persija itu ya, yang lahir sebagai football born Indonesia Jakarta waktu itu ya. Jadi itu menarik, tanggalnya agak overlapping itu di 27 November 2024. Menjawab Radi tadi, saya kok seperti yakin, nggak tahu nih Angga ya, pelan-pelan nanti kita lihat. Saya seperti akan merasa bahwa Anies tidak akan terang-terangan menyatakan dukungan kepada siapapun salah satu dari ketiga kandidat ini, karena Anies Baswedan itu kan punya masa depannya sendiri gitu ya. Jangan-jangan dia tidak dalam tanda petik tidak didukung maju dalam Pilkada DKI Jakarta, karena itu kan membahayakan bagi siapapun yang ingin maju atau memperpanjang masa jabatannya di 2029 gitu. Nah, karena dia punya masa depannya sendiri, barangkali kalimat-kalimat strategis yang bisa dia lakukan adalah seperti tadi, melihat dengan tenang siapa-siapa yang inline tadi kata Radi, programnya dengan visi dan misi yang sudah disiapkan atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.
Dan salah satu pintu masuk yang agak enak itu, yang lebih cair, adalah sepak bola sebetulnya. Oke. Jadi barangkali nanti Anies akan mengatakan ini itu ya keinginannya dia, harapan dia yang sudah dia lakukan maupun harapan tentu saja yang belum tercapai di sepak bola, dan dia agak lebih cair dan lebih bebas di sini Diki untuk mengatakan oh yang ini oke nih, janji yang ini oke, janji yang itu oke. Tapi pada bagian-bagian lain saya rasa mungkin agak ketat ya, dia akan menseleksi dengan hati-hati dan mungkin sampai saat ini Radi saya seperti merasa bahwa Abah itu Anies Baswedan itu tidak akan langsung mengarahkan anak-anaknya, oh saya lebih dekat ke pasangan ini. Biarlah simbol-simbol yang berbicara, mulai dari Car Free Day, mungkin nanti nonton bola bersama dan lain sebagainya, tanpa menyatakan secara eksplisit. Oke, tadi juga menarik kalau menyimak pernyataan Mas Angga, sudah banyak yang mengklaim sebenarnya para tim ses gitu ya, ada punya kedekatan dengan anak-anak Abah gitu, atau dengan sosok Anies Baswedan itu sendiri. Kalau Bang Effendi melihat, ya tadi kan sudah dibilang bahwa Anies Baswedan tidak akan stated gitu ya, akan mendukung siapa di Pilkada Jakarta. Tapi dari langkah-langkah para calon gubernur dan wakil gubernur yang sepertinya mengklaim gitu bahwa sudah ada kedekatan dengan anak Abah atau dengan Anies Baswedan ini sendiri, akan tetap memberikan insentif buat mereka nggak sih sebenarnya? Oh iya, justru itu dua silogisme yang sangat gampang diyakini. Karena tadi saya bayangkan Anies Baswedan tidak akan menyatakan secara eksplisit, maka yang bisa dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta ini memunculkan simbol-simbol bersama. Car Free Day atau nanti kebetulan bertemu bersama di mana, bahkan mungkin nonton bola bersama. Di samping itu tentu saja menyatakan bahwa sebagian dari mereka yang bersama-sama dengan Anies Baswedan pada waktu itu, kita tahu ya sudah ada nama-nama Iwan dan sebagainya di beberapa di pasangan-pasangan yang ada, dan itu menurut saya lepas dari Angga akan mengatakan bahwa enggak loh itu tidak resmi dan tidak bawa gerbong, tapi ya mereka itu pada tahap ini yang bisa dilakukan ya. Sambil itu juga pada sisi lain itu seperti dalam tanda petik diberikan semacam kebebasan oleh Abah Anies Baswedan selama dia tidak menyatakan secara eksplisit mendukung kemana. Toh setiap warga DKI Jakarta punya hak dan katakanlah kebebasannya ya untuk bisa juga mengajak orang lain ke arah mana. Tapi tentu saja tidak hanya mengajak, karena kalau cuma mengajak, oh saya pernah bersama dengan Anies Baswedan, lalu saya pernah bersama-sama di Jackmania misalnya. Tapi lebih penting daripada itu, apa yang akan dibawa, seperti kata Diki tadi, sebagai hasil dari belanja masalah ketika ketemu dengan orang-orang biasa saja di Jackmania, di setiap sudut-sudut jalan, ya, kemudian korwil-korwil dan korcap-korcap dari Jackmania itu. Oke, pembicaraan kita pagi hari ini sangat membuka sangat membuka ruang sebenarnya untuk mereka-mereka tim ses maupun juga para pasangan calon untuk mengetahui keinginan dari dua entitas besar di Jakarta ini. Ini ngasih keenakan juga nih buat mereka nih sebenarnya. Jakmania sudah tahu tadi maunya apa begitu ya dari seorang calon gubernur, dari anak Abah juga udah tahu, dan Bang Effendi juga sudah mengelaborasi itu dengan sangat jelas bahwa inilah keinginan dua entitas besar di Jakarta menghadapi Pilkada Jakarta. Ada anak Abah begitu ya dengan komunitas yang besar, dan juga Jakmania dengan juga komunitas yang sangat besar di Jakarta. Ya, saya bilang Jakarta Persijaku, Persija Jakarta. Nah itu disimpulkan seperti itu. Kalau saya ini lebih ke ini. Ingat aja bahwa Persija didirikan tahun 1928 dan PSSI didirikan 1930. Ya. Dan Pak Suratin saat itu mendirikan PSSI sebagai alat perjuangan dan persatuan. Jadi itulah besarnya sepak bola. Tinggal nanti bagaimana calon-calon ini clue ya sebenarnya, tinggal bagaimana calon ini memformulasikan semangat termasuk semangat yang Kong Tamrin dulu dengan lapangan Petojonya dan VIJ-nya memberikan ribuan gulden untuk membangun lapangan agar bisa VIJ itu main di Jakarta. Itu aja sebetulnya. Nah, kurang apa lagi coba ini para tim ses, para calon gubernur dan wakil gubernur, kita sudah buka secara gamblang keinginan mereka ini. Kalau juga nggak bisa merebut hati mereka ya keterlaluan kalau menurut saya hari ini. Baik, terima kasih analis komunikasi politik Effendi Ghazali, Ketua Supporter Persija Diki Sumarro, dan juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian sudah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Dan saudara,